Hai guys, and welcome back to my vlog. Jadi, kalau misalnya kalian follow Instagram gue, beberapa kali gue post Instagram stories lagi nyetir, ada yang ngerekamin, itu gambar TV di mobil gue itu bagus banget meskipun di jalan tol, nggak ada kersek-kerseknya, nggak ada semutnya, pokoknya bagus banget deh. Dan sekarang gue main nunjukin gue pakai apa di mobil gue sampai bisa bagus banget TV-nya. Yaudah, sekarang kita langsung masuk aja. Kita langsung lihat. Ini dia head unitnya. Jadi karena head unit R3 itu bawaannya udah in-dash, gue ganti sama yang modelnya model biasa. Jadi sebetulnya di frame-nya ini gue beli sendiri di salah satu toko, harganya 75.000. Murah banget, ini frame-nya cuma 75.000. Tapi karena 75.000 agak nggak pas sih. Jadi waktu memasang ininya agak kecilan sih frame-nya ini. Nggak presisi, namanya juga barang murah ya. Nah, ini di head unitnya, kita nyalain dulu. Nah, sebetulnya teknologi kenapa dia bisa lancar gitu ya TV-nya ini, itu bukan karena dia pakai head unitnya, karena dia pakai Asuka TV. Itu kayak digital receiver gitu, dan langsung nyolok sini. Makanya pas kita masuk ke dalam menunya ini, kalau misalnya kita masuk ke dalam TV-nya Asuka itu adanya bukan di TV tapi di AV-in. Chat TV, gambarnya burem, biru, malah nonton film biru, bad. Nah, kalau kita pencet AV-in, baru Asuka TV-nya nyala kayak gitu. Tapi head unitnya sendiri nih, head unit dari Asuka, dalam artian bisa kita beli secara sepaket gitu. Karena gua head unitnya itu yang kemarin itu ya nggak ada touchscreen-nya kan, nggak ada layarnya, akhirnya ganti sekaligus sama punyanya Asuka TV. Head unitnya ini yang bagusnya adalah karena si Asuka TV ini kan TV digital, dia udah full HD. Jadi harus dipasangkan sama head unit yang udah full HD juga. Ini udah full ya, ini udah full HD. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti, bisa sih, nggak usah ganti gitu. Misalnya kalian pakai Honda Brio atau Mobilio yang udah ada AV-in-nya, kalau misalnya kita masukin bisa gambarnya keluar tapi nggak full HD mungkin. Kalau ini karena head unitnya sudah full HD, gambarnya jauh lebih bagus. Pertama gue pikir ini layarnya resistif ya, ternyata layarnya kapasitif, jadi bagus banget. Cuma di sini gue belum lepas plastiknya nih. Gue lepas dulu plastiknya ya. Nah, langsung jadi jernih. Ini plastiknya plastik ininya, jadi nggak bagus. Udah, katanya jadi lebih enak ya. Ini layar kapasitif, jadi kayak handphone layarnya. Terus di sini ada tombol home plus minus buat audio. Jadi kalau misalnya kita ngonekin dari sini bisa, mau turunin dari sini juga bisa. Nah, di sini ada pilihan, ada Bluetooth, terus di sini buat matiin layar, nyalain lagi. Ini buat CD-nya. Terus di sini ada colok USB. Jadi kalau misalnya yang dulu itu di sini kan, sekarang ininya nggak bisa dipakai USB dari sini. USB-nya harus dari sini. Dan kalau misalnya kalian punya SD card, bisa ditempel ke sini. Jadi bisa masukin lagu dari sini juga. Dan yang gue seneng dari head unit ini, dia USB-nya tuh kalau kita colok, dia tuh cepet gitu responnya. Langsung loading, nggak lama kemudian langsung keluar semua lagunya. Ini 311, kita back, ini foldernya langsung keluar semuanya. Jadi lagu-lagunya tuh gampang banget, kita mau milih tuh langsung aja mencet, misalnya Craig David, Insomnia gitu ya. Nanti kena copyright, jangan deh. Home lagi. Dalam artian gue pikir tape-nya tuh kayak tape-tape Cina gitu ya, ternyata dia jauh lebih bagus dari itu gitu. Kita geser-geser kanan kiri smooth, dan kita bisa ganti logonya gitu kan, mau yang mana gitu, mobilnya apa. Berhubung ini Suzuki, ganti logo Suzuki. Kalau nggak ada mereknya, ganti DVD. Terus kita juga bisa milih-milih interface-nya mau kayak gimana. Misalnya kita mau ganti belakangnya kayak gini, bisa gitu ya. Tapi norak sih. Ganti ginian aja. Nah, oke, udah nih. Radio apa segala macam biasa lah ya, nggak perlu kita bahas. SD card juga ada, dia belum ada Maps, tapi dia udah ada Bluetooth. Dan kita langsung masuk aja ke Asuka TV-nya. Nah, di sini satu-satunya cara untuk kita mau mengontrol Asuka TV-nya itu hanya dengan remote. Kenapa? Karena Asuka TV-nya itu bukan di head unitnya tapi di bawahnya tadi gue bilang. Jadi kalau misalnya mau ganti, kita
kalau pencet ini remote dari bawaan head unitnya itu cuma ya nggak berpengaruh gitu, bisanya ganti-ganti volume gitu ya. Nah ini kita harus dari sini gitu, bisa ke bawah berita 1 volt. Jadi satu-satunya cara buat ganti TV-nya itu kita harus pakai remote, nggak bisa pakai yang lain gitu. Kalau remote-nya hilang bubar sih, tapi bisa dibeli kok langsung di Asuka-nya, nggak mahal juga. Nah ini misalnya kita mau lihat Trans TV High Definition, jadi ini HD kan. Nah, kalau pas ganti pertamanya agak freeze dulu bentar, habis itu langsung lancar kayak gini ya. Suaranya segala macam itu bagus banget, bahkan suaranya kayak pakai subwoofer gitu. Oh iya, si head unitnya ini juga punya tenaga 240 watt. Jadi kalau misalnya tadinya R3 itu kan suaranya itu lebih ke mid ke treble. Kalau sekarang jadinya kayak mid ke bass, treble-nya agak kurang gitu. Tapi malah menurut gue malah jadi enak sih, karena bassnya jadi lebih terasa. Soalnya kan kalau treble terasa banget juga nggak begitu enak gitu. Nah, yang hebatnya lagi, kalau misalnya gini ya, ini kita copot dulu ya, kita matiin. Sorry, matiin, kita cabut, nyalain lagi. Suzuki. Nah, di sini si Asuka TV-nya itu juga punya kabel USB. USB-nya buat apa? Ini bisa nyetel dari hard disk drive. Jadi kalau misalnya head unit kan dari hard disk drive kan suka kebaca ya. Kalau dari sini bisa kebaca. Kita colokin ini ke sini, dan yang terjadi adalah si Asuka TV ini kalau ada media lain gitu ya, USB storage detected, dia bukan cuma bisa ngebaca USB-nya aja. Nah kalau misalnya kita udah colokin si USB-nya itu, kita nggak cuma bisa nyetel video atau apapun itu dari si Asuka TV ke sini gitu kan. Nah kita juga bisa ada tombol ini nih, record. Pencet, kita bisa merekam mulai 30 menit, 60 menit, 120 menit, atau langsung kita start ya. Coba kita rekam. Please wait. Udah ngerekam ya? Oh iya, tulisan recorder. Recording. Oh, ada ininya juga nih. 12, 13, 14, 15. Cara stopnya gimana? Kita stop. Jangan record lagi kali ya. Oh iya, berhenti langsung. Nah sekarang kita langsung pengen lihat hasil rekamannya ya. Ada di mana sih naruhnya dia? Source. Nah kita masuk ke home, movie, hasil rekamannya mana ya? PVR apa nih? Nah ini dia, net digital. Nah ini hasil rekaman tadi 4,94 MB. Jadi kalau misalnya kita kelewatan videonya atau misalnya kita mau rekam acara TV gitu ya, bisa langsung sini. Terus kalau misalnya kita mau nonton sesuatu, pengen ngerekam tapi nggak pengen sambil diliatin gitu, misalnya lagi ada acara bagus jam 5 sampai jam 10, kita lagi di tol pengen nonton, tapi kalau nonton sambil di tol kan bahaya ya. Jadi kita gampang caranya. Jadi kita tinggal pencet rekam, start ya, dia akan ngerekam langsung. Nah dia akan ngerekam, tapi kita bisa sambil ngeliatin yang lain gitu. Kenapa? Karena kan gue bilang tadi Asukanya sama head unit kan terpisah kan. Jadi kita modenya kita lihat yang lain. Misalnya kita home, kita misalnya mau dengerin radio aja. Nah lagi radio, tapi si Asuka TV-nya tetap jalan, tetap ngerekam. Dan kalau misalnya si USB storage-nya ini udah berhenti, udah habis kapasitasnya, dia akan berhenti secara otomatis gitu. Keren kan? Jadi kalau misalnya lagi di jalan, biar safety kita di tol, kita biar aja dia ngerekam. Suatu saat kita pengen nonton lagi gitu kan, udah kelewat, lagi kena macet, kita tonton bisa. Tapi please guys, jangan pernah nonton TV lagi nyetir, kecuali lagi macet. Dan kalau misalnya lagi tol apa segala macem, pastikan pandangan ke depan. Tapi kalau misalnya penumpang kita siapapun itu mau nonton, ya kita persilakan saja. Tapi kita jangan sampai ke distract karena bisa berbahaya. Nah sekarang ini kayak kita lagi ngerekam ya. Kita akan tes. Kita nggak perlu dites sih, karena gue udah tahu hasilnya bagus gitu ya. Kita masuk ke home, AV in. Masih ngerekam kan? 1 menit 21. Yuk, kita jalan.
Ini nggak pakai rekayasa ya guys, masih rekaman. Bagus banget gambarnya, nggak goyang sama sekali loh. Yang ada mobilnya goyang karena posisi tidur. Ya gue akan konsen ke jalan, nggak mau ngeliatin CCTV-nya. Nah ini kita lagi jalan, ini masih bagus gambarnya. Kecepatannya 40 km per jam. Katanya si Asuka TV ini bisa tetap lancar sampai 140 km per jam. Kalau misalnya di atas itu nggak garansi ya. Nah, sepanjang kita jalan gini gitu ya, ini dari tadi masih recording, masih streaming, sama sekali nggak kelihatan ada goyangan sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian punya anak-anak terutama ya, itu bagus banget. Nah yang gua senang lagi dari si Asuka TV ini, meskipun dia punya gambar bagus gitu ya, dia nggak perlu langganan tiap bulan. Kan ada beberapa yang bayar 300.000 atau berapa lah, males banget kan. Masalahnya di rumah tuh udah punya TV berlangganan, masa ya mau nonton TV di mobil mesti berlangganan lagi kan. Ini bebas biaya bulanan, jadi benar-benar free charge. Sekali pasang Asuka TV itu sekitar harganya 2 jutaan. Terus head unitnya ini sekitar 2 jutaan juga apa 3 juta gitu, gue lupa. Pokoknya total pasang ini 5 jutaan sekian. Dan hasilnya bagus seperti ini. Nah sekarang guys, kita mau masuk basement di sini. Apa namanya? Pejaten Village. Kita lihat apakah TV-nya masih nyala kalau masuk basement. Lihat deh. Masih. Oke. Udah mulai. Jadi kalau masuk basement kayaknya lancar lagi tuh. Lihat di depan. Ini basement Pejaten Village. Nah, TV-nya udah mulai tuh. Gambarnya out-outan. Jadi ternyata guys, meskipun dia bagus banget gambarnya kalau lagi jalan, lagi di jalan tol, atau kadang-kadang masuk terowongan juga masih bagus, ternyata dia pas masuk basement dia kayak radio. Nah, jadi udah mulai berantakan tuh, gak gerak sama sekali guys. Ya tapi lagi pula siapa yang mau nonton TV di dalam basement? Orang gila kali. Oke, kita mau ke Pejaten Village. Udah kali ya, video sampai situ aja ya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa kalau misalnya kalian belum like dan subscribe, jangan lupa untuk like dan subscribe. Nyalain juga si loncengnya biar kalau ada video baru kalian langsung ada notification. Bye. Hai guys, and welcome back to Autonet Max. Alah, bukan nih, salah gua. So hi guys, beberapa kali gua di USB itu yang bagus, jadi dia jatuh dan yang gue seneng